Oke, jadi di akhir pembelajaran kita sebentar tadi kita sampai di sini ya. Kita harus menggunakan perisai iman kita. Kita harus menggunakan kebenaran-kebenaran yang sudah nyata di dalam firman Tuhan untuk kita tetap berdiri kokoh daripada panah api dari si jahat yang kerap mau menuduh kita, yang kerap mau membuat kita melupakan siapa kita sebenarnya, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah memang akan jatuh di dalam dosa. Tetapi adakah kenyataan atau fakta atau kebenaran bahwa kita sebagai anak Allah akan jatuh dalam dosa? Adakah kita sebagai anak-anak Allah akan berkata, oh, kalau macam itu, tak mengapalah kita jatuh dalam dosa. Nanti kita minta ampun, oke lah, pasti Allah ampuni. Adakah kita akan berpikir seperti itu? Bagaimana? Tidak sekali. Sangat tidak. Ya, bukankah kita telah mati atas dosa? Ingat, kita sudah mati atas dosa. Ketika Kristus mati di kayu salib, berarti kita sama-sama Tuhan memasukkan kita di dalam Kristus, berarti kita sebenarnya sudah mati di dalam dosa. Bukankah kita sudah dihidupkan semula ketika Kristus bangkit? Sehingga kita sekarang bukan lagi hidup di dalam dosa. Kita sebenarnya sekarang hidup untuk Allah. Walaupun kita menyadari bahwa memang kita belum akan sempurna, namun itu tidak membenarkan kita, atau itu tidak mengizinkan kita, atau itu tidak boleh membuat minda kita berpikir, oke lah, tak mengapa untuk buat dosa. Tidak. Kebenaran bahwa apabila kita jatuh dalam dosa, selalu ada pengampunan, tidak menjadikan tiket atau tidak membuat kita menjadi longgar, menjadi tidak berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh hati-hati supaya tidak jatuh dalam dosa. Tidak begitu. Tetapi ingat, kita sedang dalam proses penyucian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu menunjukkan pasti kita tidak akan sempurna. Kita masih dapat jatuh. Tapi ingat, bangkit selalu. Jangan meremeh-temehkan. Jangan menganggap, tak ada masalah lah bila saya jatuh. Tidak. Kalau toh akhirnya kamu jatuh, ingat, Tuhan tetap ada bersama kamu. Itu yang penting untuk kita pahami. Ya. Jadi kembali ke keberadaan kita ya, pada masa kita jatuh dalam dosa, ingatlah ini sesungguhnya tak sesuai lagi dengan kita ya. Jadi apa bezanya antara ayam dan itik apabila jatuh di air? Kalau itik jatuh langsung berenang, dia gembira kalau jatuh di sungai, ya kan? Dia balik ke habitat dia. Tapi bila ayam jatuh, dia akan berusaha untuk keluar dari situ. Nah, itu membezakan tentang orang anak Tuhan dan orang yang belum anak Tuhan. Orang yang belum anak Tuhan, dia tahu itu tak baik, tapi apabila dia jatuh dalam dosa, ya dia oke lah. Tapi sepatutnya anak Tuhan kalau jatuh dalam dosa, dia akan tidak gembira, dia tidak akan selesa di situ. Itu yang akan membezakan dia. Jadi, anak Tuhan apabila jatuh, bangkit, akui pada Tuhan kesalahan itu. Mohon kekuatan daripada dia. Dan sentiasa ingat kebenaran bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita, termasuk dosa itu juga. Terkadang, oleh karena kesalahan kita, kita akan mendapat disiplin dari Tuhan. Sebab dia Bapa yang mengasihi. Dia bukan bapa yang tidak mengasihi anak-anaknya, tak kisah dengan kesalahan anak-anaknya. Tidak, dia akan mendisiplin. Sebab itu ketika anak Tuhan yang didisiplin, sabar kalau dia mendisiplin kita. Jangan percaya apa kata iblis, ya. Iblis akan selalu menuduh, sudah kamu tak mungkin diterima di surga. Kamu sesungguhnya bukan anak Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak akan percaya semua itu. Kita harus
bergantung pada kebenaran ini. Apa kebenaran ini? Kita akan dapat terus melayani Tuhan dengan sukacita, sebab kebenaran yang Tuhan sudah katakan adalah Dia sudah menguduskan kita. Apabila kita berserah pada Roh Kudus dengan mengizinkan Dia mengajarkan firman Allah, maka kita semakin mampu untuk dipisahkan dari tabiat-tabiat dosa itu. Dosa itu akan semakin keluar. Jadi kalau kamu lihat gambar ini, titik-titik biru itu macam dosa-dosa. Semakin kita berserah pada Tuhan, Tuhan semakin bekerja untuk menguduskan kita. Sehingga kebiasaan-kebiasaan lama semakin tidak lagi tetap kekal di dalam hidup anak Tuhan. Tapi kalau kamu lihat masih ada juga ya di situ. Sebab kenapa? Sebab tidak ada yang akan sempurna. Jangan berharap bahwa kita akan sempurna kecuali nanti ketika hari kedatangan Kristus kita akan disempurnakan, tidak bercacat celah. Ingat, itu nanti, belum sekarang. Jadi apabila kita berserah pada Roh Kudus dengan mengizinkan Dia mengajar firman Allah, maka kita semakin dipisahkan daripada dosa. Oke, seterusnya kita lihat tentang Yesus telah menebus kita dengan darah yang mahal. Saudara, menebus ya. Jadi kita lihat gambaran ini. Yang biru ini saya umpamakan sebagai kemuliaan Allah. Yang di luar ini kita semua manusia berdosa, bagaikan ada di pasar hamba. Ya, mau sudah ya terjual semuanya. Nah, Kristus menebus kita. Kita menjadi hidup. Kita mendengar Injil. Injil menjelaskan tentang berita keselamatan. Dalam minda kita diberi kemampuan untuk memahami itu. Kita menjadi orang percaya. Sehingga kita yang dulu masih di luar, bersama-sama dengan semua orang-orang yang ada di pasar hamba itu, akhirnya dimasukkan ke dalam Kristus. Kita berada di dalam Kristus. Ini adalah pembaptisan Roh. Dia memasukkan kita ke dalam Kristus. Kita dibebaskan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dijadikan anak Allah dan kita akan dibebaskan nanti selama-lamanya dari kehadiran dosa ketika Kristus datang kali kedua. Nah, akhirnya kita mulai sadar, betul, betapa bodohnya orang Korintus yang meninggikan para pengajar. Seolah-olah karena hikmat para pengajarlah yang membuat mereka diselamatkan. Tidak, ini semua karena pekerjaan Allah. Paulus, Petrus, Apolos, dan lain-lain, siapa saja semua. Semua boleh melayani karena pemberian Allah sahaja. Karena itu, seperti yang ditanyakan oleh Pak Jeffrey tadi, apa maksud bermegah? Inilah, ketika kita mengerti bahwa ini semua dari Dia, oleh Dia, maka untuk Dialah kita beri pujian, kita beri kemegahan kita kepada Tuhan, karena semuanya dari Tuhan. Oke, saya pikir kita selesai dengan pelajaran 2 di situ. Kita akan lanjut ke pelajaran 3. Oke, saya serahkan ke Pak Jalong. Oke, kita masuk ke dalam pelajaran yang seterusnya ya, di mana kita telah melihat pelajaran kedua dan sekarang kita masuk dalam pelajaran 3 ya. Kita sama-sama melihat pelajaran 3. Ini masih di 1 Korintus ya, di mana surat Paulus kepada jemaat di Korintus juga. Oke, pelajaran 3 ini kita akan melihat cara Paulus mengajar di Korintus ya. Oke, pelajaran 3 ini kita akan melihat cara bagaimana Paulus mengajar di Korintus. Baik kalau kita lihat ini, sebab kita juga harus mencontohi cara-cara Paulus sebagai orang yang patut diteladani ya. 1 Korintus 2 ayat 1 hingga 16 ya. Yang pertama dari pelajaran 3 ini, kita boleh melihat garis tajuk yang pertama adalah cara Paulus ya. Itu kita boleh lihat di 1 Korintus 2 ayat 1 hingga ke 4. Dan yang kedua, kita boleh melihat alasan Paulus dan itu kita boleh lihat di ayat 5. Dan yang ketiga, hikmat daripada Allah tak difahami dunia. Itu boleh kita lihat di ayat 6 hingga ke 12 ya. Yang keempat, bagaimana para rasul dan para nabi menyampaikan firman. Itu boleh kita lihat di ayat 13. Dan kelima, manusia duniawi dan manusia rohani.
Itu kita boleh lihat di ayat 14 hingga ke 16. Yang pertama melihat cara ya. Mari kita mula dengan bahagian pertama ini, di mana kita melihat cara Paulus itu di ayat 1 hingga ke 4, mana kita melihat bagaimana cara Paulus masa memberitakan Injil di Korintus. Kalau kita baca di ayat 1, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Okey, kalau kita melihat di ayat 1 ini, dia kata bagaimana cara Paulus masa memberitakan Injil di Korintus. Dengan kita perhatikan ayat ini, kita sedar rupa-rupanya Paulus tidak menggunakan kata-kata yang susah ataupun sulit untuk dipahami dan kata-kata yang tinggi dan indah untuk membuat orang yang mendengar berfikir bahwa Paulus seorang yang bijak dan berpengetahuan ya. Paulus hanya menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah difahami oleh orang ya. Dia menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah difahami. Di sini juga kita melihat masih di cara Paulus, dan dari zaman Paulus sampai sekarang banyak guru agama yang tidak mengajar firman Allah dengan sederhana dan jelas. Banyak juga yang menggunakan kata-kata yang elok ya, yang kata-kata untuk membujuk ataupun memujuk orang lain untuk mengikuti fikiran mereka sendiri ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Hendaklah kamu menjaga diri serta menjaga jemaah yang sudah diserahkan kepada pemeliharaan kamu oleh Roh Allah. Jagalah jemaah Allah seperti gembala menjaga domba, kerana Allah sudah menjadikan jemaah miliknya sendiri melalui kematian anaknya. Aku tahu bahawa setelah aku pergi, serigala buas akan datang ke tengah-tengah kamu. Jemaah yang kamu jaga akan menjadi mangsa serigala. Bahkan akan tiba masanya apabila beberapa orang di kalangan kamu sendiri akan memberitakan berita yang tidak betul untuk menyesatkan pengikut Yesus sehingga mengikut mereka. Okey, di sini di Kisah Para Rasul ini kita melihat bahawa Paulus berkata kepada jemaat di sana supaya mereka berhati-hati ya tentang apa yang akan datang di kemudian hari, di mana kita melihat dia mengatakan serigala yang buas. Dari zaman Paulus sampai sekarang banyak guru agama yang tidak mengajar firman Allah dengan jelas dan sederhana. Nah, mereka menggunakan kata-kata elok untuk membujuk orang lain dan mengikuti fikiran mereka. Jadi mereka berusaha menarik supaya ikut mereka ya. Bagaimana usaha-usaha mereka menarik? Mereka berusaha memperlihatkan mereka hebat ya, tetapi saudara Paulus tidak seperti itu. Kalau kita lihat di ayat 2 ya, kita kembali kepada 1 Korintus ayat 2 tadi. Paulus tidak mengandalkan kemampuan dia ya, tetapi mengandalkan Allah untuk memanggil orang-orang berdosa supaya percaya kepada kebenaran Allah sendiri. Nah, di sini kita melihat Paulus tidak mengandalkan kemampuan dia sendiri ya. Mereka menggunakan kata-kata yang elok untuk membujuk orang mengikut fikiran mereka. Tetapi Paulus, dia tidak mengandalkan kemampuan dia sendiri ya, tapi mengandalkan Allah untuk memanggil orang-orang berdosa supaya percaya kepada kebenaran Allah sendiri. Nah, saat kita menginjili dan mengajar firman, jangan andalkan hikmat kita sendiri ya. Andalkanlah Allah yang telah berjanji akan menggunakan Injilnya untuk selamatkan orang berdosa ya. Dan ajarkan firman-Nya untuk mendewasakan orang berdosa yang telah menjadi percaya ya. Bagaimana perasaan kamu saat mengajar firman Allah kepada orang lain? Apakah merasa mampu? Apakah merasa cekap? Atau merasa takut bahawa kamu tidak akan dapat mampu menjelaskan dengan jelas dan benar? Kita membawa firman ataupun mengajar firman kepada orang lain, apakah kita merasa mampu untuk membawanya? Apakah kita merasa cekap atau merasa boleh melakukan tanpa pertolongan Allah dalam hidup kita di dalam untuk membawa firman, atau merasa takut bahawa kamu tidak akan dapat mampu menjelaskan dengan jelas dan benar? Okay, setiap kali kita merasa, kalau saya membawa firman Tuhan di gereja, saya akan merasa diri saya selalu takut berada di depan orang ya. Takut bahawa saya tidak akan dapat mampu menjelaskan dengan jelas dan benar ya. Kalau kita baca ayat 3, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Apa Paulus katakan di sana? Adakah dia datang dengan merasa diri dia mampu? Adakah dia merasa diri dia cekap? Adakah dia merasa dia seorang membawa firman Allah yang hebat? Bagaimana kamu melihat Paulus di ayat ini? Kalau kita melihat Paulus di ayat ini, kita lihat apa?
Nah, Paulus juga saat datang kepada jemaat di Korintus, dia juga datang dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar ya. Bagaimana kamu melihat Paulus di ayat ini ya? Apakah Paulus datang dengan merasa mampu, dengan merasa dia cekap, ataupun ini sudah perjalanan penginjilan yang kedua ataupun dia mengatakan begini, saya ini sudah perjalanan penginjilan saya yang kedua ya, merasa saya mampu melakukan. Mungkin Paulus, adakah dia berkata begitu? Ataupun dia mengatakan visi saya pernah berpengalaman, dia mengatakan bahwa saya tak takut kerana saya pun sudah mengalami di Filipi dilakukan dianiaya dan sebagainya ya. Adakah Paulus mengatakan dia bangga dengan apa yang dia lakukan di Filipi, dia dianiaya dan di penjara dan di sebagainya ya? Adakah dia berkata, oh dengan saya mampu melakukan, dia megah dengan apa yang telah lakukan kepada Tuhan ya? Adakah dia datang begitu dengan di jemaat Korintus pada saat itu? Dia tidak datang dengan megah ya, merasa dia mampu melakukan, tetapi dia datang dengan apa? Dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar ya. Kalau kita baca Kisah Para Rasul juga ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 9 hingga 11. Pada suatu malam, dalam suatu penglihatan, Tuhan berfirman kepada Paulus, "Janganlah takut, berkata-katalah terus, dan jangan berhenti, kerana aku menyertai engkau. Tidak seorang pun dapat mencederakan kau, kerana banyak orang di kota ini, umatku." Oleh itu, Paulus tinggal di Korintus selama 1,5 tahun dan mengajar perkabaran daripada Allah kepada orang di situ. Nah, Tuhan tahu keadaan Paulus ya. Dia tahu keadaan Paulus, oleh itu dia datang dan menguatkan Paulus. Jadi ini kisah yang ditulis oleh Lukas ya. Apabila Paulus baru masuk di bandar Korintus, dia dalam keadaan takut. Itu seperti yang Paulus yang baru kita baca tadi, di mana kita lihat di ayat 3 ya, di mana aku datang kepadamu dalam keadaan takut dan getar. Lalu apa yang terjadi? Tuhan bicara kepada Paulus, jangan takut. Nah, mengapa Tuhan bicara jangan takut? Tuhan tahu Paulus ya, saat itu merasa takut ya, dan Tuhan datang menguatkan dia. Paulus bukan dalam keadaan takut ya. Begitu berani, tidak pernah merasa takut ya. Nah, di sini juga kita melihat Paulus dalam keadaan yang sangat takut dan dia terus mengandalkan kepada Tuhan ya. Dia tidak bergantung kepada diri dia sendiri. Dan kalau kita teruskan baca di ayat 4, Kataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah, di sini kita melihat seorang yang tidak bergantung pada hikmat sendiri membuat dia bergantung ya, bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus untuk membuat orang percaya kepada Injil. Dia seorang yang tidak bergantung pada hikmat dia sendiri. Hikmat dia sendiri membuat dia bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus untuk membuat orang percaya kepada Injil ya. Di mana kita melihat Paulus tidak bergantung pada hikmat dia sendiri. Dia bergantung pada kuasa Kudus untuk membuat ataupun membawa orang-orang supaya mereka percaya kepada Injil ya. Jadi lihatlah satu kunci kejayaan daripada Paulus masa melayani di Korintus ya. Apakah kunci itu? Kita tahu apakah kunci kejayaan dari Paulus masa melayani di Korintus? Ya, Paulus ya, dia sentiasa bergantung pada kuasa Allah ya. Percaya hanya pada hikmat Allah, bukan pada hikmat diri sendiri. Itu adalah kunci kejayaan Paulus, di mana Paulus hanya bergantung pada kuasa Allah. Percaya pada hikmat Allah dan bukan pada hikmat sendiri ya. Bagaimana? Bolehkah kamu berjaya melayani Tuhan? Pasti kalau kita bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah ya, percaya pada hikmat Allah bukan pada hikmat diri sendiri, kita pasti boleh melayani Tuhan. Nah, kalau kita melihat satu ilustrasi ya, di mana kita melihat kita lihat ini, siapa boleh menunggang motosikal dengan membawa muatan seperti ini? Adakah ini senang untuk dibawa? Ini lembu ini. Kalau bergoyang wah, macam mana? Senang ke bawa motorbike macam ni? Ini sangat bahaya kalau kita tidak pandai membawa ini ya.
Mengapa? Yang seperti yang sejelas tadi, mungkin sedikit dia goyang saja, mungkin kita sudah tak tahu mana kita pergi ya. Nah, kalau kita lihat ini, adakah senang untuk orang membawa orang daripada yang ini? Kalau kita melihat gambar ini, wah, kita melihat perempuan yang belakang senyum saja ya. Dia sangat seronok ya, menunggang dengan orang yang ini. Sebab dia percaya penuh kepada dia ya. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita sama dengan perempuan ya yang duduk di belakang ini. Kita enjoy menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini dan Yesus sebagai driver kita ya. Kita enjoy ya. Kita senang sebab kita bergantung kepada dia. Nah, kemana-mana kita tidak mau bergerak kacau dengan gaya ini ya, menuruti ataupun bergantung penuh pada driver ataupun Yesus. Kita akan menikmati perjalanan di dunia ini dengan kemenangan demi kemenangan, dengan pengenalan yang luar biasa ke depan, tetapi realitinya kita pasti akan bergumul ya. Walaupun kita melihat pengenalan yang luar biasa ke depan, tetapi realiti hidup kita tidak akan terlepas ataupun pasti akan bergumul ya. Betul Pak? Macam itu Pak? Kerap kalau kita macam yang satu ini ya susah juga ya. Ya. Okay, Pak. Ya, silakan Pak. Dan seterusnya mari kita melihat yang kedua, alasan Paulus ya. Ini boleh kita lihat di ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, mengapa Paulus berketetapan untuk percaya pada Roh Kudus dan bukan pada kemampuan dia sendiri untuk meyakinkan orang agar percaya Injil? Mengapa? Dan kalau orang percaya Injil karena perkataan, maka apa yang terjadi? Orang tidak akan percaya firman Allah. Kalau percaya Injil karena perkataan, maka yang pertama kita boleh melihat orang tidak akan percaya kepada firman Allah. Dan yang kedua, orang akan mudah ditipu oleh orang lain yang datang dengan ajaran mereka sendiri. Ya, kalau orang percaya Injil karena perkataannya, maka orang tidak akan percaya pada firman. Yang kedua, orang akan mudah ditipu oleh orang lain yang datang dengan ajaran mereka sendiri ya. Nah, oleh itu, pastikanlah bahwa kita bergantung hanya pada Allah dalam mengajarkan firman Allah yang benar ya. Oleh itu pastikan bahwa kita bergantung hanya pada Allah dalam mengajarkan firman Allah yang benar. Nah, bergantung pada Allah bukan berarti kita tidak perlu belajar untuk mempersiapkan diri dalam menyampaikan kebenaran Allah. Kita bergantung kepada Allah saja. Tetapi kita tidak mau mempersiapkan diri dalam menyampaikan kebenaran Allah. Adakah kita boleh menyampaikan kebenaran firman Allah hanya bergantung kepada Allah saja? Kita tidak mau mempersiapkan diri kita di dalam hal-hal ini. Adakah kita boleh melakukan? Nah, pentingnya kita siapkan diri agar benar sampaikan hanya kebenaran firman Allah ya. Penting juga untuk kita memsiapkan diri kita supaya kita menyampaikan firman Allah itu dengan benar ya. Nah, tetapi dalam mempersiapkan diri kita kena bergantung kepada Allah juga ya. Jangan kita mempersiapkan diri kita tapi kita tidak bergantung kepada Allah. Itu pun tidak bagus ya. Kita harus mempersiapkan diri kita dan kita juga harus kena bergantung kepada Allah. Dan kita kena ingat bahawa hanya Allah sendiri saja yang dapat meyakinkan mereka. Ingat, saudara-saudari, kita hanya mempersiapkan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi ingat bahawa hanya Allah sendiri saja yang dapat meyakinkan mereka ya. Hanya Allah saja yang dapat meyakinkan mereka. Saya ada kesaksian sedikit ya. Kadang-kadang saya lupa, saya pikir saya siapkan khotbah dengan baik. Lalu saya yakin pasti orang akan dapat pengetahuan, dapat berkat di situ. Tapi apa yang terjadi? Waktu saya siap khotbah, sedikit sekali orang yang datang. Mungkin cuma beberapa orang. Dan di situ saya kecewa. Ya, sudah sediakan banyak firman Tuhan, sudah atur baik-baik, tidak datang. Di satu sisi, memang itu kesalahan mereka tidak datang ya, sepatutnya datang pada setiap persekutuan. Tetapi di sisi lain, saya juga diajar oleh Tuhan bahwa kamu pikir dengan kamu bergantung diri sendiri, anggap bahwa kamu sanggup itu semua, kamu pikir itu boleh? Tidak bisa. Contoh, Tuhan tidak panggil mereka untuk datang, tidak bisa. Mungkin pun kita misalnya panggil, kita bilang oke, kalau datang ada door prize, kamu dapat beruntung ini semua, sehingga ramai orang yang datang. Tapi ketika kita khotbah dengan baik, tapi mereka tak fokus, mereka tak dengar dengan baik, mereka tak boleh faham, apa juga guna? Tak guna. Di situ kita lihat bahwa kita jangan lupa untuk menyadari bahwa
Tuhan, saya sudah lakukan apa yang Tuhan inginkan, itu pun saya lakukan dengan meminta pertolongan Tuhan. Sebelum saya siapkan khotbah, saya minta tolong Tuhan, Roh Kudus yang ngomong, itu pun pertolongan Tuhan. Tapi juga selepas sudah jadi semua, jangan juga kita berpikir, sudah Tuhan tidak perlu lagi, sekarang saya yang harus lakukan. Tidak. Sebab kenapa? Sebab kita juga bergantung pada Tuhan, untuk Tuhan yang bisa membukakan minda mereka, agar mereka bisa paham. Jadi ini sangat-sangat penting bagi kita.